Semangat pagi. Nah, teman-teman, hari ini saya akan mengunjungi bengkel resmi Suzuki ya. Saya mau menanyakan tentang perawatan-perawatan apa saja sih untuk mobil, tentunya yang penting tentunya untuk pengendara atau pemilik mobil Suzuki khususnya, terkait perawatan dan juga apa saja yang harus dicek dan juga dikontrol untuk mobil teman-teman, sehingga mobil tetap berasa enak dan juga nyaman ketika dipakai ya untuk berkendara. Ini saya lagi di jalan menuju bengkel resmi. Kita nanti akan ngobrol secara langsung dengan mekanik atau kepala bengkel terkait perawatan mobil Suzuki ya teman-teman. Saksikan terus channel Tauhidin. Yang belum like dan juga subscribe, silahkan like dan juga subscribe terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebentar lagi saya sampai ke dealer resmi dan juga bengkel resmi Suzuki ya. Nah, di bengkel resmi itu menerapkan prokes ya teman-teman ya. Jadi kalau misal mau mengunjungi bengkel resmi Suzuki Citra Seribuana Karawang, teman-teman harus menyiapkan masker nih. Wajib menyiapkan masker ya teman-teman, karena nanti memang diterapkan prokes, dan sebelum masuk kita akan melewati cek dulu, cek suhu dulu. Pagi, Bapak. Pagi, Pak. 36 pas. Siap. Oke, kasih, Pak. Kita sudah. Baik teman-teman, kita langsung saja turunnya untuk ngobrol langsung dengan
PIC service. Nah ini teman-teman Suzuki, sekarang saya sudah berada di tempat pendaftaran servis ya. Kita bisa lihat, nah ini saya sedang bersama Pak Wahyudi selaku SA atau Service Advisor di bengkel resmi Suzuki Citra Seribuana Karawang. Nah, silakan Pak, perkenalkan. Salam, saya Wahyudi dari Suzuki Citra Seribuana Karawang sebagai Service Advisor di Suzuki Citra Seribuana Karawang. Nah, saya nanti akan mengobrol langsung dengan Pak Wahyudi terkait perawatan mobil supaya tetap nyaman ketika kita dipakai ya. Ketika kita pakai dan juga tentunya tetap awet ya, tetap enak ya. Nah, jadi gimana sih Pak untuk baik mobil baru atau mobil ya dikatakan sudah nggak baru gitu. Tapi memang kita harus rutin ini ya Pak ya, merawat ya Pak ya. Nah Betul. Nah itu perawatan atau yang elemen atau yang dasar yang sering kita harus wajib untuk sering kita cek itu di bagian apanya saja sih Pak? Terima kasih untuk Bapak. Terus saya terangkan untuk pakai ini sebagai simulator ini ya Pak. Untuk terutama yang untuk di mesin kendaraan yang jarang-jarang dipakai itu adalah wajibnya adalah bulan ya Pak ya. Misalkan contoh, kita kan kilometer misalkan dari servis pertama itu kan 1000 atau 1000 terus kemudian 10.000 ya. Karena mobil jarang pakai kilometernya pun misalkan kilometernya dari 1000 itu belum tercapai-capai. Berarti ngejarnya adalah bulan atau 6 bulan Bapak gitu. Maupun unit baru ataupun yang mobil yang sudah lama. Apalagi komoditas untuk untuk di wilayah Karawang itu mobil itu kayaknya belum sesuatu hal yang penting tapi tetap beli. Jadi efeknya mobil jarang dipakai. Betul Nah, banget itu. berarti yang dikejar adalah bulan. Maksimal untuk penggantian oli rutin itu adalah 6 bulan. Bagusnya begitu. Bapak nih gitu. Bagusnya itu maksimalnya 6 bulan sudah ganti. Pakai tidak dipakai istilahnya 6 bulan. Jadi mobil selalu dipakai dan juga mobil tidak pernah dipakai selama 6 bulan itu memang sudah waktunya untuk durasi 6 bulan itu mau dipakai ataupun sama sekali selama 6 bulan tidak pernah dipakai itu lebih bagus untuk diganti ya Pak ya. Betul Bapak Iya. gitu. Bagusnya diganti. Apalagi rutinitas kendaraannya sering. Berarti kita ngejarnya di kilometer. Maksimal kilometernya sendiri adalah per 10.000. Nah, untuk di Suzuki ada oli yang sudah sampai kekuatan dengan mencapai 10.000 km ataupun 6 bulan begitu. Yang paling faktor utamanya adalah di oli dulu, kemudian adalah pemeriksaan yang lainnya. Di kondisi mesinnya semua diperiksa gitu. Terutama di air radiator. Ini Pak, oke Pak, sebentar Pak. Boleh. Nah terkait penggantian oli nih Pak. Ini kan untuk standarnya gitu ya, penggantian oli kan 10.000 ya Pak ya, per 10.000 ya Pak ya. Betul. Nah, kadang-kala kan orang kan seperti ini, kalau ingin mengganti, ini kayaknya mobil masih enak aja deh, belum ganti oli juga. Saya pakai aja lah, terobos aja lah, entah itu udah 5.000, 10.000 bahkan lebih. Bahkan olinya itu bisa kita katakan itu takarannya udah mulai menurun Pak, sedikit gitu, tinggal setengah ya. Biasanya kan mobil passenger berarti 4 liter ya Pak ya. Itu bisa dikatakan tinggal 2 liter lagi. Kita intinya memaksakan lah gitu. Itu berdampak apa untuk mesin Pak? Ibarat untuk kayak sesuatu yang dipaksakan itu akan berdampak efek ke kehausan di komponen dalam mesin. Contohnya bagian bergeraknya ada bearing-bearingnya, ya itu pasti akan haus karena olinya terlalu lama kayak gitu dan tidak sesuai dengan kontinuitasnya Pak. Betul itu. Jadi itu gesekan-gesekannya jadi keras ya atau kasar ya gitu ya. Iya betul Bapak. Takaran oli yang tidak pas dan juga kualitas olinya yang kurang bagus ya Pak ya. Iya sudah waktunya ganti tapi dipaksakan ibaratnya ya seperti itu Pak. Jadi itu bisa berindikasi merusak ya, mesin ya, komponen yang lainnya Pak ya tentunya ya, yang bukan yang mesin tapi yang semuanya ya Pak ya. Ya ibaratnya kita tuh kayak kerjanya darah Pak gitu. Memompanya karena darahnya kotor
dicuci jadi berat seperti itu. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Untuk teman-teman Suzuki atau mobil apapun, tentunya penggantian oli itu memang harus rutin ya, karena untuk performa mesin supaya tetap nyaman dan juga tetap yang tadi Pak Wahyudi bilang tetap terawat mesinnya, karena kalau kita telat pergantian oli atau bahkan kita malas untuk mengganti oli mesin, itu berdampak buruk untuk kondisi mesin dan komponen-komponen yang lainnya tentunya. Nah, selain penggantian oli Pak Wahyudi, apalagi yang kira-kira yang harus kita rutin untuk dicek gitu dari segi mesin atau yang hal-hal sepele, air radiator, air coolant gitu atau apa seperti itu. Nah, untuk hal-hal sepele itu adalah aki ya. Karena kan jenis di Suzuki sendiri adalah akinya dengan level aki basah ya, tipe basah. Nah, itu bisa dicek dari levelnya. Itu kan ada batasnya, ada batas lower sama upper ya. Minimal di tengah-tengah untuk aki. Terus kemudian untuk air radiator paling dicek di cadangannya, di tangki cadangannya itu. Nah, yang itu pun nggak boleh penuh. Posisinya di batas di antara upper sama lower kayak gitu. Untuk levelnya saja setengah saja gitu. Jadi ya terutama yang paling spesial adalah aki ya, jangan sampai kalau kering efeknya itu di sistem kelistrikan untuk setar hidup per awal, aki yang jadi faktor utama selain bensin gitu. Nah, ini Pak Wahyudi menarik nih ngobrolin tentang aki nih Pak Wahyudi ya. Ini kan banyak sekali yang bertanya gitu ya, terutama pemilik-pemilik mobil yang tentunya awam tentang istilahnya fitur atau tentang apa ya, keawetan dari atau perawatan dari mesin, awam lah gitu ya. Yang mereka tahu beli ketika dipakai dinyalakan, nggak dipakai nggak pernah dinyalakan. Nah, ada sebagian konsumen yang istilahnya atau pemilik mobil yang baru beli kemudian nggak pernah dipakai, Pak, bisa dikatakan ya sebulan sekali juga nggak tentu untuk nyalain mobil, jarang digunakan dan akinya itu bisa cepat habis. Itu emang betul seperti itu atau seperti gimana itu Pak untuk penggunaan aki? Jadi apakah ketika mobil meskipun nggak pernah dipakai tetap harus dipanaskan per berapa menit atau sampai mencapai suhu seberapa itu gimana Pak ya itu ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk masalah pembahasan aki ya. Aki betul. Untuk aki yang jarang dipakai, diusahakan itu adalah di mesin selalu dipanaskan minimal 2 hari sekali. Minimal 2 hari sekali dengan durasi 30 menit saja. Tujuannya mobil karena aki itu selalu standby ke setiap sistem kelistrikan, ya kan? Dia akan tetap walaupun mobil tidak dipakai, mereka pun tetap bekerja, artinya bahasanya gitu ya, tetap bekerja menyuplai strom ke sistem kelistrikan. Nah, tanpa kecuali yang kayak model lampu-lampu pun ada masuk arus listriknya kayak gitu. Jadi kalau mobil dalam jangka waktu 6 bulan tidak dipanaskan, otomatis aliran strom yang masuk situ tidak ada, bisa terjadi kosong karena terkuras. Ya gitu kan, ketika beban starter pun harus posisinya harus besar gitu. Jadi harus ada bentakan ya dengan listrik itu ya. Harus starter, apalagi beban starter itu maksimalnya itu 9 volt. Jadi kalau lama nggak dihidupkan otomatis terus dia sistem aki sendiri adalah DC. Jadi arus searah, bukan harus bolak-balik gitu. Nah, terus ada nih Pak Wahyudi, ketika sudah menggunakan mobil gitu, menyalakan mesin segala macam, terus kita lupa mematikan headlamp atau fog lamp atau lampu interior, apa itu akan berdampak juga nggak ke aki itu Pak? Betul, akan berdampak sekali. Karena apalagi jangankan headlamp, lampu yang bagian dalam ya, interior, bagian plafon yang kecil aja, wattnya cuma 5 watt, itu kalau semalaman itu bisa efek ke aki, bisa bikin drop. Gitu. Ya, gitu, tegang. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, ini menarik dan juga sangat useful atau penting ini untuk kita juga pahami bahwasanya ketika kita menyalakan lampu di bagian mobil, baik itu interior ataupun di lampu-lampu tentunya headlamp, fog lamp atau lampu sen ya, lampu
intinya yang berkaitan dengan lampu yang menyala nih. Kalau sudah tidak digunakan atau mesin sudah mati, itu alangkah baiknya diperiksa kembali untuk dimatikan semua Pak ya. Karena tentunya teman-teman ini akan berdampak sangat negatif untuk aki. Tentunya akan cepat habis seperti itu Pak ya. Nah, terus ada lagi Pak, ketika kita ingin jarak jauh nih Pak, untuk berkendara dari jarak jauh, kemudian apa saja sih yang harus kita siapkan guna untuk membuat mesin kita tetap nyaman gitu Pak? Ya, untuk persiapan di perjalanan jarak jauh ya, terutama unit-unit yang sudah lama ya, jaraknya yang sudah 1 tahun, kalau mungkin kalau yang baru paling sistem yang listrikannya. Tapi kalau untuk yang unit-unit yang lama yang sudah 2-3 tahun itu persiapannya adalah cek cadangan air. Kedua adalah jumper aki. Ya kan, jumper aki selalu diusahakan selalu ada. Ya, toolkit jelas pasti bawaan dari mobilnya pasti ada. Jumper itu kan setidaknya bisa menolong. Kemudian persiapan adalah apar ya kalau sekarang ya. Persiapan untuk apar untuk perjalanan jauh karena meminimalisir terjadinya konslet. Entah kita nggak tahu ada pemasangan aksesoris yang tidak tahan, ya bisa terjadi itu untuk mobil-mobil yang dari 2 tahun ke sana gitu. Persiapannya seperti itu. Nah, kedua adalah fisik kita, gitu. Fisik kita. Kedua, tiga yang lagi adalah tekanan angin seluruhnya diusahakan tekanannya harus tekanan sesuai standar ya, sesuai standar. Bisa kalau bisa untuk perjalanan jauh itu yang supaya anginnya tidak bisa memuai. Nanti pakai nitrogen ya? Pakai nitrogen bisa jadi alternatif. Nah gitu, itu aja. Terus kemudian jarak yang perjalanan kita adalah istirahat Pak. Istirahat yang cukup di perjalanan, jangan memaksakan apabila kondisi fisik atau kendaraannya yang sudah terlalu lama berjam-jam. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau ingin berkendara jarak jauh seperti yang tadi disampaikan Pak Wahyudi, itu hal-hal yang perlu disiapkan ya. Tidak hanya dari kondisi mobil, tapi juga kondisi fisik kita ya Pak ya tentunya ya. Betul. Nah, ini juga kan khususnya untuk mobil baru kan itu ada standar warranty Pak ya, atau garansi ya selama 3 tahun ya Pak ya. Nah, untuk unit-unit untuk pembahasan tentang waranti adalah lakukan perawatan rutin secara berkala di bengkel resmi. Berkalanya apa? Artinya berkalanya itu tidak hanya untuk sekedar pengambilan oleh mesin oil filter gratis saja. Perawatan yang lain pun harus disertakan gitu. Misalkan ada pembersihan rem, itu juga kita ada chemical pembersihnya yang sama juga menggunakan chemical dari Suzuki juga gitu. Itu juga wajib dilakukan perawatan juga itu. Gas hanya sekedar oil filter saja yang diambil untuk di gratisnya gitu. Jadi kalau saya tidak salah seperti ini Pak, untuk garansi itu berarti harus dilakukan di bengkel resmi Pak ya? Betul. Selama masa garansi atau warranty mesin itu berlaku. Betul. Tapi ketika selama masa garansi itu berlaku dan si pemilik kendaraan itu tidak servis di bengkel resmi atau artinya servis di bengkel biasa, itu otomatis akan menghanguskan atau menggugurkan garansi tersebut, betul Pak ya? Betul, akan menggugurkan di masa garansi selama 3 tahun itu. Cuma domisilinya itu cuma hal satu kali ke bengkel umum, garansi yang 3 tahun itu bisa gugur gitu. Nah, jadi gitu teman-teman ya, untuk pemilik kendaraan baru nih Suzuki yang masih ada garansi mesinnya, segerakan lakukan pengecekan atau perawatan mobil di bengkel resmi tentunya ya, karena guna untuk melindungi dan memanfaatkan garansinya. Ya, jadi ketika kita punya kendaraan yang baru dan masih ada garansi selama 3 tahun itu atau 100.000 km dan servis bukan di bengkel resmi, itu otomatis ada apapun di gejala atau mesin gitu, itu dari pihak Suzuki sudah tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Betul Bapak. Ya. Contohnya yang tertuang di
di sini Bapak ya, di halaman nomor 4 untuk pemilik ini ada tentang perawatan dan berkendaraan ya. Ini di buku servis, ya. Di buku servis, contohnya ini artikel atau Excel 7 di buku servis ya, buku perawatan. Nah ini tertuang di halaman nomor 4. Nah, hal-hal yang meliputi masa garansi ataupun suku cadang semuanya tertera, bisa dibaca-baca untuk pengguna Suzuki. Dan di sini ada keterangan jaminan. Di sini ada keterangan merah ya, artinya mandatory. Jaminan berlaku jika pelaksanaan perawatan berkala sesuai jadwal di bengkel resmi Suzuki di seluruh Indonesia. Jadi berlaku untuk seluruh Indonesia Pak ya, tidak hanya di satu kota aja ya Pak. Iya betul, mandatorinya jelas sekali. Dan untuk aksesoris penambahan itu juga bisa menggugurkan dari garansi atau waranti kendaraan. Termasuk modifikasi kelistrikan tentunya. Betul itu bisa menghanguskan ya Pak ya. bisa menghanguskan. Tapi itu balik lagi ke pemiliknya kayak gitu. Itu aja saja. Ya, siap. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga info terkait perawatan dan juga cara melindungi dan merawat mesin kendaraan kita ya, yang tadi sudah kita bahas langsung dengan Pak Wahyudi selaku service advisor di bengkel resmi Suzuki Citra Asri Buana Kota Karawang. Jadi pemilik kendaraan baru bisa lakukan servis di bengkel resmi dimanapun ya, tidak hanya di kota. Meskipun teman-teman belinya di satu kota, ketika dalam perjalanan di luar kota atau luar provinsi itu bisa lakukan servis di bengkel resmi tentunya, yang bisa melindungi dan bisa digunakan untuk garansi atau warantinya seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video Tauhidin dari awal sampai dengan saat ini. Semoga bermanfaat. Semangat pagi.